Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita sudah masuk pada materi terakhir atau bab terakhir matematika kelas 5, yaitu kita akan belajar mengenai penyajian data. Nah, kita pelajari ya apa itu penyajian data. Jangan lupa kamu siapkan dulu buku catatanmu, kamu catat poin-poin penting dan juga contoh soalnya. Kita mulai. Nah, apa sih penyajian data? Penyajian data itu merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, ini teorinya ya. Nah, kita lihat contoh soalnya supaya kamu lebih paham. Nah, pasti secara tidak langsung kamu sering melihat apa yang dimaksud dengan penyajian data. Nah, di sini penyajian data itu terdiri atas beberapa macam. Contohnya yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, Ibu biasa suka memberikan hasil nilai kalian. Nah, hasil nilai kalian ini Ibu berikan dalam bentuk tabel. Biasanya dalam tabel tersebut ada nomornya, lalu ada nama siswanya dan juga ada nilainya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada tabel nilai ulangan matematika. Di sini terisi 4 nama siswa, yaitu ada Arin, Bella, Cika, dan juga Denis. Nah, masing-masing siswa ini mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi yang pertama ada Arin mempunyai nilai 90, Bella 85, Cika 100 dan Denis adalah 60. Nah, dari tabel ini bisa kita ketahui bahwa yang nilainya paling kecil adalah Denis dan yang nilainya paling besar adalah Cika. Nah, jadi penyajian data dalam bentuk tabel ini mempermudah kita untuk mengetahui hasil siswa. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Sajikan data berikut ini dalam bentuk tabel. Nilai ulangan matematika 10 orang siswa adalah sebagai berikut. Ada yang nilainya 60, 80, 90, 100, 100, 60, 70, 80, 100 dan juga 80. Nah, karena diminta dalam bentuk tabel berarti nanti kita harus hitung. Di sini ada sebuah tabel yang isinya adalah berisi nilai dan juga banyak siswanya. Nah, nilainya ini kita masukkan adalah nilai-nilai yang ada pada nilai matematika tersebut. Nah, jadi ada yang nilainya 60, 70, 80, 90 dan 100. Kita hitung ya, berarti yang nilai 60 ada berapa orang? Berarti ada 1 dan ada 2. Berarti kita tulis 2. Lanjut ya. Sekarang yang nilai 70, berarti kita lihat hanya ada 1 orang. Berarti kita tuliskan 1. Lalu yang nilainya 80 kita hitung 1, 2, 3. Berarti 80 ada 3. Sekarang 90. 90 berarti ada 1. Hanya ada 1 ya. Berarti kita tuliskan 1. Sekarang yang terakhir 100. Berarti kita hitung ada 1, 2 dan ada 3. Kita tuliskan berarti banyak siswanya ada 3. Paham ya? Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua. Di sini ada soal data berat badan 10 orang siswa dalam kilogram adalah sebagai berikut. Ada yang berat badannya 25, 30, 28, 28, 29, 25, 26, 30, 28 dan juga 27. Nah, pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Yang B, berapa banyak siswa yang berat badannya 25 kilo. Lalu yang C, berapa kilo siswa yang paling berat. Nah, ada berapa orang? Sekarang kita kerjakan ya.
berat badannya. Yang pertama, kita ditugaskan untuk membuat atau menyajikan dalam bentuk tabel. Berarti kita tuliskan di sini ada berat badannya, berarti kita tuliskan ada 25, 26, 27, 28, 29 dan juga 30. Sekarang saatnya kita hitung ya. Berarti yang beratnya 25 ada berapa orang? Berarti ada 1 dan ada 2. Berarti kita tulis 2. Sekarang 26, berarti hanya ada 1 orang ya. Berarti kita tulis 1. Lalu berat badan 27 hanya ada 1 orang, berarti kita tulis 1. Lalu berat badan 28 ada 1 dan ada 2, berarti kita tulis 2. Lalu berat badan 29 itu ada 1 orang, berarti kita tulis 1. Lalu berat badan 30 itu ada 1, ada 2, berarti kita tulis 2. Paham ya? Sekarang untuk soal yang kedua, atau soal yang B. Berapa banyak siswa yang berat badannya 25 kilo? Nah, kita tadi sudah tahu ya, kalau yang berat badannya 25 kilo itu ada 2 orang. Kita tulis berarti 2 orang. Lalu yang C, berapa kilo siswa yang paling berat? Ada berapa orang? Nah, berarti kita sudah tahu, karena tadi sudah kita urutkan ya. Berarti yang paling berat itu adalah 30 kilo dan ada 2 orang. Paham ya? Nah, selain penyajian data dalam bentuk tabel yang sudah kita pelajari barusan, kita juga harus tahu bahwa penyajian data dapat disajikan melalui diagram. Nah, jenis-jenisnya itu ada beberapa, yaitu ada yang berbentuk diagram gambar, ada diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, untuk pelajaran diagram ini kita akan pelajari minggu depan ya. Nah, sekarang yang punya buku matematika yang covernya berwarna biru, kalian bisa buka halaman 154 sampai 155. Nah, kamu kerjakan 5 soalnya ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Bagi yang tidak punya, kamu bisa lihat berikut ini ya. Ini untuk soal nomor 1. Lalu soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Nah, sekarang kamu sudah paham mengenai penyajian data melalui tabel. Kamu kerjakan 5 soal latihan tadi. Petunjuknya adalah kamu harus membaca soalnya dengan baik, dipelajari, baca petunjuknya seperti apa, lalu kamu kerjakan ya. Jangan lupa kamu tulis soalnya pada buku matematikamu. Jika sudah, kumpulkan pada ibu tunggu sampai jam 12. Selamat mengerjakan.